11. Sisanya itu berarti 35 kurangi 24 D. Berarti kan 11. Nah, ini namanya pecahan campuran D. 1, 11 per 24. Mau gacha enggak ya, Pak? Enggak lagi. Kenapa? Mau gacha enggak lagi. Iya. Enggak, ini. Pak Vicky salah pencet tadi, Nak. Sorry. Harusnya Pak Vicky pencet share ulang, tapi malah kok malah keluar dia, nggak tahu dia kenapa. Iya, Pak, itu nge-lag gitu, Pak. Kayaknya Pak Vicky deh yang salah pencet. Ini pecahan biasanya apa ini? Andrew dulu yang jawab. 32/3 pecahan biasanya berapa? Bentar ya, Pak Vicky balas WA dulu sebentar. Keira, 42/5 pecahan biasanya berapa? 7/5, jangan 7 doang. Oke, ditambah 19/30 lagi. Cari kelipatannya 35 sama 30. Ayo. Berapa? Kalau 30 berarti ini dikali. Ya, oke. Kita lanjutin yuk. Ini yang belum masuk adalah Rahel lagi. Rahel agak lambat ya masuknya. Oke, kita tunggu. Langsung aja deh. Sambil nunggu ya. Nanti bisa ngikutin pasti. Langsung aja, Pak. Ya, langsung aja. Ya, nah kita kembali. Segitiga biru sama segitiga merah. Itu dia alasnya sama-sama BC. Terus tingginya dia sama. Itu ya. Tingginya sama. Kenapa tingginya sama? Karena yang E ini sama yang A itu dia kalau dihubungkan garisnya akan sejajar dengan alas. Ini AE dengan BC itu akan sejajar. Jadi dia tingginya pasti sama. Nah, karena tingginya sama berarti dari situ kita dapat luas ABC itu sama dengan luas BCE. Berarti sama dengan berapa? Sama dengan 32 ya. Gitu. Nah, berarti sedangkan luas ABC itu kan dia setengahnya ABCD. Berarti luasnya persegi ABCD itu sama dengan 2 kali luas ABC. Ini ada bingung nggak nih sampai sini? Jadi kira kalau 87 dibagi 30 itu paling dekat. Berarti sama dengan 64. Oke, karena luas ABCD itu 64, berarti sisi persegi ABCD sama dengan akar 64. Karena persegi ya, berarti sama dengan 8. Nah, dari sini kita dapat ya, panjangnya AB itu 8, panjangnya BC juga 8. Kayak gitu. Sampai sini ada yang bingung nggak nih? Halo? Apakah ada yang bingung nggak nih? Segitiga ABC kok sama dengan BCE, Pak? Kenapa? Segitiga BCE, Pak? Segitiga ABC kenapa sama dengan luas BCE? Ya, Pak. Ya, karena alasnya sama. Alasnya sama, sama-sama BC. Terus puncaknya, E dengan A, itu tingginya sama jaraknya. Jaraknya ke BC itu sama. Lihat tuh. Ini kan sama nih. Berarti kalau alasnya sama, tingginya sama, berarti luasnya gimana? Oh iya sama. Ya sama. Luasnya sama dong? Iya, bingung nggak nih, Fadli? Enggak. Enggak. Enggak ya, enggak bingung ya? Gitu. Oke guys, paham ya sampai sini? Nah, kalau Pak Vicky, bayanginnya gini. Mereka itu alasnya sama-sama BC. Nah, terus E-nya ini Pak Vicky geser, tapi gesernya itu harus sejajar dengan alas. Sejajar dengan alas, digeser sampai ketemu di A. Maka luasnya tidak berubah. Jadi luasnya BCE itu tidak berubah dengan luasnya BCA. Atau sama ya, maksudnya gitu. Jadi segitiganya itu sama. Jadi kalau Pak Vicky ketemu soal seperti ini, yang Pak Vicky bayangin adalah pertama, yang segitiga biru dulu. Jadi Pak Vicky ulangi ya. Jadi kalau Pak Vicky ketemu soal seperti ini,
yang Pak Fikri bayangin pertama kali adalah segitiga birunya seperti ini. Terus Pak Fikri cari alasnya yang mana. Bebas sih alasnya yang mana. Tapi Pak Fikri kalau yang di soal ini, Pak Fikri buat alasnya itu BC. Supaya gampang ya. Tak ganti deh, alasnya tak kasih merah biar kelihatan. Nah, kemudian karena BC itu alas, berarti E itu puncak, betul enggak? E itu puncaknya segitiga. Nah, terus puncaknya Pak Fikri coba geser-geser. Tapi gesernya enggak boleh asal-asalan. Gesernya harus sejajar dengan alasnya. Harus arahnya sama, kayak rel kereta api gitu, sama. Dicari sampai ketemu segitiga yang enak. Pak Fikri gesernya sampai ke A. Wah, berarti sekarang kita punya segitiga yang baru, yaitu segitiga PCA. Nah, karena kita cuma geser puncaknya itu sejajar dengan alasnya, seperti ini, sejajar, maka luasnya itu pasti sama. Luasnya. Gitu ya. Nah, kalau sudah ketemu BCA, ketemu luasnya BCA, berarti pasti ketemu luasnya persegi. Gitu. Nah, setelah ketemu luasnya persegi, ketemu sisinya persegi, gitu ya. Sisinya perseginya jadi ketemu 8. Karena luasnya kan 64, gitu. Oke, guys. Sampai sini ada yang bingung enggak nih? Enggak. Enggak ya. Oke, sekarang kita perhatikan yang satunya lagi. Kita dikasih lagi informasi bahwa luasnya FGA itu 18. Luasnya FGA itu 18. Oke, FGA itu yang ini. Yuk, luasnya FGA itu 18. Bu Ajum Ale mau ikut reguler? Ale kelas 8. Kelas 5. Ya, FGA itu 18. Besok Rabu aja. Jadi ini FGA 18. Nah, kita buat aja alasnya yang GF. Berarti puncaknya yang mana? Yuk. Puncaknya yang mana, guys? Kalau GF itu alas, berarti puncaknya yang mana? Kalau misalkan ini alas, berarti puncaknya FGA yang mana? Puncaknya? Apa yang A? Ya, puncaknya yang A. Kemudian kita coba geser-geser ya A-nya, tapi gesernya tidak boleh sembarangan. Gesernya harus sejajar dengan alasnya. Kita geser sampai kemana kira-kira? Biar enak. E. Sampai ke E ya. Oke, sampai ke E nanti akan ketemu segitiga yang cantik. Ini dia. Seperti kamu, itu katanya Bayu. Ya, berarti nanti kita punya luas GFE. Kita punya segitiga GFE itu. Nah, luasnya GFE itu aja deh. Luasnya FGE itu sama dengan luasnya FGA ya. Sama dengan 18. Nah, berarti nanti karena luasnya FGE ketemu 18, berarti kita bisa dapat sekarang luasnya persegi. Luasnya persegi DE FG. Berapa itu? Dia kan 2 kali luasnya FGE. Betul enggak? Berarti sama dengan berapa itu? Sama dengan 36 ya? Nah, karena kita udah punya perseginya, berarti kita udah punya luas persegi, berarti kita bisa cari sisi perseginya. Sisi DFG berarti sama dengan akar 36. Berarti berapa? 6 kan? Gitu. Iya. Ya, berarti sekarang kita udah punya ini 6. Yang ini juga 6. Ya. Oke, nah sekarang perhatikan gambarnya. Gambarnya sekarang, tapi kita taruh lagi di bawah. Sini. Sekarang kita udah punya informasi yang berharga, yaitu sisi-sisi persegi. Ini 6, ini 6. Oh, sorry, kebalik. Ini 8, ini 8, ini 6, ini 6. Yang ditanyakan adalah luas ABEF. Cara mencarinya adalah kita cari dulu segitiga ini. Yang ditanyakan ABF ya. Ini. ABF itu bisa dibagi menjadi 2 segitiga, yaitu segitiga hijau dan segitiga biru.
push. Ya, seperti ini. Pakai ini ya. Ya. Wih. Waduh. Kenapa ini? Nomor 8 itu Hijau sama biru. Betul nggak tuh? Betul. Ya, gitu ya. Nah, kita cari dulu sekarang dikali 3 luasnya segitiga AFE berapa? kalau udah dikali jangan dibalik. Sama dengan setengah kali Tetap begini. berapa? 8 Nehi. Tetap begitu. AFE yang hijau. kali 6 Kali 6 kali tingginya berapa? kali Ini alasnya. Ini tingginya. Atau dibalik boleh juga. 6 kali berapa itu? Halo? 13. Kok 13? Bukan. 14. Ya, 14 ya. Setengah kali 6 kali 14. Ini ada yang bingung nggak nih? Halo? Ada yang bingung? Enggak. Terus 6 sampai Enggak ya, enggak bingung ya? juga boleh dulu. 6 sama 100 kan sama-sama dibagi 2. Ini 3, ini 5. Bentar. Ya kan? Pak, 14 dari mana, Pak? Kenapa? 14 dari mana? Hasil terakhirnya itu pasti lebih sederhana. Gini. Kita AFE dulu nih. Segitiga AFE yang hijau ya. Itu kita pakai aja gini. Nggak usah didesimalin. Kita pakai aja alasnya yang ini. Ini kan tinggal 3 dikali 3. Alasnya ini AE, tingginya FE. Ini bingung enggak kalau begini? Enggak. Enggak ya? Segitiga kali setengah kali AE dikali FE. Betul enggak nih? Ya, betul. Fabiano gimana? Paham enggak nih? Ini alasnya, ini tingginya, Fabiano. Fabiano bingung nggak nih? Halo? Ya, ini tinggal kita masukkan ya. Berarti setengah kali 14 kali 6. Berarti sama dengan berapa? 42 ya. Fabiano bingung nggak nih? 14-nya itu dapat dari 6 tambah 8. Ya, 14. Jadi kita tulis dulu aja deh. AE itu kan sama dengan AD ditambah DE. Berarti sama dengan 8 tambah 6. Ini kan 8. Ini kan 6. 8 tambah 6 kan 14. Oke? Oke, guys. Oke. Nah, Yes. nah, sekarang kita lihat segitiga biru. Nomor 6 jawabannya berapa? Luasnya ABE itu sama dengan setengah kali AE kali AB. Oke? Yakin itu? Berarti sama dengan berapa? Setengah kali Coba periksa. 14 kali 8. Ini jadi 7 ya. Betul enggak? 14. Dikurangi. Berarti sama dengan berapa? 56. Berarti kan sisa 8 per 7. 8 per 7 berarti 1, sisa 1 per 7. Betul? Nah, berarti nanti Betul. luas segitiga ABEF itu sama dengan luasnya AFE ditambah luasnya ABE. Iya. Ya, berarti sama dengan berapa? Sama dengan 8, Pak. Ya, 98. Jangan lupa satuannya. Kali 7, ini kali 7. Jadi tinggal 14. CM persegi. Ya. Berapa? 5. Wes kayak gini toh, 5 per 7. Ini langsung aja. 5 per 7. Gitu ya, guys. Ya. Andrew betul, bro. Oke, siapa yang mau nyatet? Bro. Aku di sebelah aku nyatet, Pak. Oke. Yang atas sudah belum? Oke, dilanjutkan. Oh, sebentar. Cel ini siapa Cel? Kirimin Mama ya, Pak. Oh ya nanti Aku nggak bisa, kok rada sulit, kok moto ke tadi nggak bisa. ya nanti Pak Vicky share. Pak Vicky diingetin ya guys. Kalau Pak Vicky lupa, diingetin aja. Soalnya kan biasanya kan. Pak Vicky diingetin Raihan. Sudah. Ya. Iya, Pak Vicky diingetin ya. Ya.
Oh, ini ada Farah ya? Sebentar. Ada Farah. Ini Farah betulan apa bukan? Farah ya ini? Betul. Oh iya. Kapan datangnya? Baru gabung. Barusan. Dari tadi, Pak. Oh, dari tadi. Ya, Pak Vicky soalnya nggak lihat video. Ini baru ini sekarang lihat. Bisa-bisa nanti ada mungkin salah satu dari ini adalah rakyat ambiar menjadi nama orang. Yang nggak pernah ngomong berarti rakyat ambiar. Enggak. Pak Vicky kaget soalnya. Ngomong berarti rakyat ambiar. Oh iya. Selamat ya Farah, itu perfect score loh challenge-nya. Iya, Pak. Kamu kok sakti kamu. Dia pakai subfaktorial tuh. Jadi gampang. Awalnya bingung mau nyari, butuh angka ganjil-ganjil. Terus aku lihat Pak Vicky katanya boleh pakai subfaktorial, akhirnya nyari Google. Oh, nyari Google. Oh, cari di Google subfaktorialnya. Ya kalau cari di Google aku bisa. Aku pertama-tamanya bingung. Tapi guys, itu sebenarnya semuanya dari 1 sampai 100 itu bisa dikerjakan tanpa menggunakan subfaktorial. Bisa semua itu tanpa subfaktorial. Cuman kalau pakai subfaktorial jadinya gampang. Aku bingung. Subfaktorial itu kayak gimana tuh, Pak? Tak Vicky jelasin ya. Subfaktorial misalkan subfaktorial 4. Oke. Subfaktorial 4 itu artinya simbolnya gini. Kalau faktorial kan di belakang tanda serunya. Ini subfaktorial tanda serunya di depan. Ini subfaktorial dari 4. Itu artinya adalah kita punya 4 objek, punya 4 benda. Punya 4 benda misalkan A, B, C, D ya. Maka ada berapa cara mengatur urutannya A, B, C, D, tapi dengan syarat tidak ada yang menempati tempat semula. Ada berapa cara? Nah, nanti ketemu subfaktorial 4 itu adalah 9. Caranya dengan coba-coba aja. Jadi subfaktorial 4 dengan Jadi tidak boleh ada yang menempati tempat semula ya. Berarti A misalkan gitu ya. B, terus ini D, C. Terus ini A di sini, B-nya di sini, ini CD, kemudian A-nya di sini. Oh, CD nggak boleh seperti ini. Ini tidak boleh. Ini salah. Kenapa? Karena D menempati tempatnya semula. Nggak boleh. Berarti ini harus DC gitu ya. Terus bisa juga A-nya di sini, B-nya di sini, C-nya di sini, D-nya di sini. Kayak gitu ya. Ya tinggal. Kenapa? Ada, Pak. A-nya, Pak. Kenapa A-nya? Itu kok di tempat yang sama, Pak? Yang mana? Enggak dong. Nggak jadi. Beda ya. Nah, sekarang A-nya kita taruh di tempat ketiga, di tempatnya C. Berarti kita mulai dengan B-nya di sini. Ya, berarti ini CD. Kemudian ini masih bisa DC. Oh, CD nggak boleh gini. Karena D-nya menempati tempat semula ya. Berarti ini harus DC. Pak, BD. Ya, nah terus A-nya di sini. B-nya kita taruh sini. Berarti ini nanti CD. Terus ini masih bisa DC. Ya, oke. Nah, ini udah selesai ya berarti ya. Sekarang kita taruh A-nya di belakang. Berarti B-nya di sini, C-nya di sini, D-nya di sini. Kemudian A-nya masih di belakang. B-nya taruh tempat kedua. Oh, nggak boleh. B-nya di tempat kedua nggak boleh. Karena nanti menempati. Berarti B-nya harus taruh di sini. Nah, kemudian ini CD. Kemudian B-nya di sini, ini DC. Nah, itu ada 9. Jadi kita punya subfaktorial dari 4 itu nilainya sama dengan 9. Karena apa? Karena ada 9 cara. Enggak, tolong ke bawah, Pak, kameranya, Pak. Karena ada 9 cara. Ada 9 cara merubah posisi 4 objek dengan syarat nanti objeknya tidak menempati tempat semula. Gitu. Jadi subfaktorial 4 nilainya 9. Nah, terus Farah juga menggunakan subfaktorial 4. Itu kalau di akar, dia jadi sama dengan berapa berarti? Sama dengan 3 ya? 3 dong.
Ya Ayo, 3. Ya, 3. Kan 9 di akar 3. Oh Iya. ya. Jadi ini enak banget. Dia bisa bikin angka 9 cuma dengan satu angka 4. Makanya itu gampang ketemu semua tuh, parah tuh. Ya, ketemunya jadi gampang kan? Ya, Febiano kenapa? WhatsApp, bro. Sekarang nomor berapa, Pak? Sekarang kita nomor 11 yuk. Kita lanjut nomor 11. Itu ngomongin yang tugas kemarin loh, Pak. Febiano. Ya, oke, sekarang nomor 11 yuk, sama 12. Soalnya tiba-tiba keluar nih tadi, Pak. Oh, kenapa kok keluar? Internetnya mati, Mak. Tiba-tiba. Oh, Mau masuk lagi nggak kena. Baru ini kena. berarti kamu terputus mulai dari yang mana? Ini paham ini? Nomor 10 tadi itu. Nomor 10 paham ya? Pak. Paham ya? Oke. Tadi paham. Ya, oke. Ya, sekarang nomor 11 ya. Yuk. Ya. Nah, ini prisma segi N. Kalau di prisma segi N, pada prisma segi N, itu banyaknya titik sudut. Banyaknya titik sudut itu sama dengan berapa, ayo? Prisma segi N. Berarti yang di bawah itu ada N, yang di atas juga ada N titiknya kan? Terus dihubung-hubungin gitu ya. Berarti banyaknya titik sudut adalah sebanyak 2N. Ini bingung nggak nih? Nggak ya? Enggak. Banyaknya rusuk berapa? Banyaknya rusuk ada berapa? Ayo. Yang di bawah itu rusuknya ada N. Terus yang di atas juga ada N, sebanyak N. Kemudian yang berdiri-berdiri, itu kan menghubungkan titiknya itu juga ada sebanyak N. Berarti banyaknya rusuk ada 3N ya, mantap. Nah, kalau banyaknya sisi berapa? N tambah 2. Ya, N tambah 2, karena alasnya ada 1, tutupnya ada 1, kan? Berarti ada 2 ya. Nah, terus yang berdiri-berdiri itu ada sebanyak, yang berdiri-berdiri ada sebanyak N. 1 gitu ya, 2, 3, dan seterusnya sampai N. Gitu. Ya, berarti banyaknya rusuk adalah N plus 2. Oke. Nah, ini kan sama dengan A nih di soalnya. Ini sama dengan B, ini sama dengan C. Berarti nanti kita punya A tambah B tambah C itu sama dengan 44. Padahal A itu adalah 2N, B itu 3N, C itu N plus 2. Berarti 6N plus 2 sama dengan 44. Berarti 6N berapa? 6N-nya, 44. 6N-nya berarti sama dengan 42. Terus, berarti N-nya berapa? N-nya sama dengan 7. Ya, Iya. oke? Ini bingung nggak nih? Enggak. Nggak ya? Nggak bingung ya. Jadi pada prisma, itu seperti ini. Ini diingat-ingat ya. Pada prisma, banyaknya titik sudut itu 2N. Banyaknya rusuk itu 3N. Banyaknya sisi itu N plus 2. Tapi bisa dibayangin kok ini. Nah, kalau pada limas gimana? Misalkan soalnya limas. Limas segi N. Berarti banyaknya titik sudut berapa? Kalau limas, banyak titik sudut sama dengan, yuk diingat-ingat yuk, dibayangin. Yang bawahnya ada N, yang atasnya ada 1 kan? Ini kan? Berarti banyak titik sudut ada berapa? N plus 1. Kalau banyaknya rusuk berapa? Yuk. Halo? Yuk, banyaknya rusuk jadi berapa? Kalau pada limas, yang bawah-bawah itu ada N, yang berdiri-berdiri itu ada N juga. Berarti ada berapa? Kan nggak tahu. Ada berapa? 2N.
Ya, 2N. ada 2N. 2N. Terus banyaknya sisi ada berapa? Banyak sisi, yang alas itu dia ada 1. Ya, N plus 1, betul. N plus 1. N plus 1. Ya, mantul. Seperti itu, guys. Mantap betul. Ya. Ih, jelek banget awannya. Ntar Pak Vicky buatin yang bagus. Jadi apa, Kay? 8/10-nya? Itu jangan jawab dulu. Coba, Kira bisa enggak? Kalau ganti kali 8/10-nya jadi apa? Jadi apa? Ya, ini, guys. Oke? Jadi berapa, Drew? Drew, udah jalan-jalan ya, Drew? Ini bukan house tour, Drew. Oke, guys. Kamu malah house tour ya apa sih? Ini ayo luar. Ya wes, yuk. Ayo, Kak Ira. Kalau bagi ganti kali, 8/10-nya ganti apa, Kay? Seperti ini ya. Oke, sekarang nomor 12 ya. Apa? Kalau ganti kali ini jadi apa 8/10-nya? Kalau bagi jadi kali, dibalik, bukan jadi. Oke, yuk kita Kali ini diganti. 12 jawabannya 1, Pak. nomor 12. Apakah jawabannya 1? Jadi kalau ini tadi bagi, guys, diganti kali, kan? Apa ya ya? Ayo, bicara kayak tadi, mana yang bisa dibagi ini? Ini bagi 20/1, biar nggak Ya, iya toh, Pak. Kayaknya bukan deh. siapa dengan siapa? 1001, Pak, bukan. Bukan. Berapa? Bisa. Dikasih clue, Pak, dikit aja, Pak. Berapa? Kasih clue ya. Iya. Oke, kita mulai dari 0. Loh, ini toh, 200 bagi 8. Terus kalau Pak, enggak usah toh, Pak. Pak, enggak usah dikasih clue. begini jadi jumlahnya berapa ini? Pak, enggak usah dikasih clue. Pak, enggak usah dikasih clue, sudah mudah. Kasih clue, kasih clue, kasih clue. Ya, ini Kasih berapa? clue, please. Ini berapa jumlahnya kalau gini? 0. Ketemu, Pak, aku kira sampah. 0. Enak ya? Kalau 0 enak ya? Ya udah, ini kita buat sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin supaya jumlahnya 0. Nanti kita tambahin beberapa bilangan, Oke. jumlahnya sama dengan 2019. 100 bagi 25. Berarti kalau 200 bagi 4, 50. Berapa kira-kira? Udah, pembilang berarti berapa? Nanti berarti yang di sebelah ini ya, 250. ini jumlahnya 0. Penyebutnya, Drew, ini 1 ya. Jumlahnya 0. Kemudian berarti yang sebelah kirinya 0 ini, misalkan ada sebanyak N. Ini misalkan ada sebanyak N. Gitu ya. Berarti nanti N dikali 2 itu harus dekat sama 2019. Banyaknya bilangan. Yuk, nomor 13. Bagi 13 kalau 2018 apa? Kenapa? Jumlah itu bilangan N bilangannya itu. Oh, bilangan terbesarnya. Bilangan terbesarnya 2018 gini. Enggak. Itu N bilangannya itu totalnya semuanya 2018. Yang jumlahnya 0 itu. Ini ini harus 2018 bilangan. Kalau 2018 bilangan nggak bisa ini. 1,2 pecahan biasanya berapa? Karena kan ada N, kemudian jangan lupa ada 0. Berarti harus ganjil nih. Oh iya. Itu mau coba aksi. Jumlahnya 0 ya. Ini tapi nggak bisa. Sambil nunggu. Pak, sampai 1009, Pak. Kenapa? Iya. 9. Ya. Berarti yang di sini berapa yang paling gede? Nah, ini gimana? 9. Yang di dalam ini supaya jumlahnya 0 berapa? 1007 ya. 1007, di sini negatif 1007. Berarti ada berapa bilangan tuh? Ada 2000. Bisa enggak tuh? 2015. Ada 2015 ya? Ya. Berarti nggak bisa dong. 2015 bilangan. Nah, terus sekarang, Andrew, berarti 12/10, oke.
ganti kali. Ini tadi jadi apa kalau ganti kali? Dari bagi ganti kali berarti 24 per 100-nya jadi apa? Betul. Saya suka kalau begini. Oke. Mana bisa dicoret? Coret guys. Nah, yang mana nih? Berarti nanti ini 2017 bilangan dong kalau gini. Heeh. Ya. Oh, sebentar. Kalau pakai cara ini susah ya. Pak Vicky ada cara yang lebih baik. Barusan terpikir ada ide yang lebih bagus. Jadi gini, kita bayangin aja ada 2019 bilangan tuh. Masih ingat nggak kalau bilangan yang berurutan, misalkan yang tengahnya ini 1, berarti ini nanti sebelah sininya 2, ininya 0, gitu ya. Gini nih. Gimana ya jelasinnya ya? Oh, gini deh. Misalkan Pak Vicky punya soal gini, kita kecilin ya. Jumlah 5 bilangan bulat berurutan. Jumlahnya 5. Berarti ada 5 bilangan, dia jumlahnya 5. Berarti bilangan yang di tengah berapa? Siapa yang tahu? Bilangan yang di tengah pasti nilainya sama dengan 1. Kenapa? Karena sebelah kiri dan kanannya nanti 2 sama 0. Yang 2-nya kan kita jadiin 1, berarti kan kelebihan 1 taruh di sini jadi 1. Terus yang ini 3, yang ini negatif 1. Ini karena ini kalau kita ambil 2, dia jadi 1. 2-nya taruh di 1, dia jadi 1. Jumlahnya 5 persis. Ya. Jadi kalau 5 bilangan bulat berurutan jumlahnya 5, berarti bilangan yang di tengah pasti 1. Nah, kalau 2019 bilangan bulat berurutan, berarti bilangan tengahnya juga 1. Ya. Jadi kalau 2019 bilangan berurutan jumlahnya 2019, berarti bilangan yang di tengah nilainya 1. Yap. Bilangan di tengah nilainya sama dengan 1. Oke? 1. Oke. Pak, Kenapa? nanti ini sampai jam berapa, Pak? Jam 3 ya? Sampai jam 3, betul. Berarti ini 1. Ini bilangan di tengah. Berarti bilangan keberapa itu? 100 sama 100. 1. Mana lagi? Bilangan keberapa? Bilangan tengahnya berarti. Yuk, siapa yang tahu? Bilangan ke 1000? Ke 1010. 1000? 2010. Kosong. Oh ya, 1010 betul. Ke 1010. Bilangan ke 1010. Ya. Berarti bilangan terbesarnya berapa? 10 sama 4 masih bisa lagi. Shred. Ayo. Ini berarti 1, yang ini 5. Ya. Udah, lagi enggak? 1009. Oke, pembilangnya tadi. 1010 dong. Yang atas nggak boleh loh ya. Atas 5 sama 25 nggak boleh. Oh iya. Oke. Ya, Kalikan 1010. yang atas, berarti 5 Gitu ya, guys. 1 kali 25. Ya, nah ini berarti nanti ini ada Oke, guys. 1009. Nah, bilangan yang paling kecil berapa? Negatif 1009. Ini bilangan enggak. Ayo, hati-hati. Negatif 8. Bilangan ke 1 berarti negatif 1008 ya. Kita ketemu hari Nah, ini 1008. Ini negatif 1007. Ini negatif 1006. Nah, nanti yang ini akan sama dengan nilainya sama dengan 0 ya, gitu. Iya. Iya. Yang ini nilainya 2019 gitu. Gampang kan? Ya, bingung nggak nih? soalnya masih ada sisanya loh, itu boleh. Enggak. Enggak kali, Pak. Enggak terlalu. Nggak bingung ya? Ya. Oke. Yuk, Pak Vicky buatin soal yang mirip yuk. Cuman bingung dikit, Pak. Oh, bentar. Pak Vicky ada cara lagi. Ada cara lagi ya. Oke, Pak. Ya, oke. Ini kita misal. Pak, itu caranya nggak gampang gini, Pak. Gimana, Kak? 2019 kan.
Nah, 2019 itu berapa tambah berapa gitu, Pak? Dicariin gitu. Ya, nanti pakai Dicariin bilangan berurutan yang jawabannya apa itu 2019, Kak. Misalnya 2 terus 4 gitu. Kalau 3 kan nggak boleh. ya. 2 atau 4, 6 gitu yang hasilnya 2019. Sisanya itu kan terus dibuat min itu, Pak. Jadi gimana? Pertama kali yang dilakukan apa sama Eko? Pertama itu nyari 2 bilangan yang hasilnya 2019. Ya, contohnya berapa? Contohnya 1009 sama 1010 harus berurutan, Pak. Harus berurutan. Gitu. Terus kemudian? Kalau 4 bilangan berurutan nggak bisa kan kayaknya. Kan 4 bilangan berurutan ada nggak yang hasilnya 2019 gitu, harus dicoba satu-satu. Kalau 4 bilangan berurutan berarti nanti nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa kan, 6 kan juga malah nggak bisa kan. Jumlahnya harus genap. Terus setelah itu gimana? Kalau nggak boleh kalau misalnya pakai 3, soalnya nanti kan hasilnya genap, kan ada nolnya gitu, Pak. Ya. Nah, berarti gini ya. Habis itu kan berarti 2019 kurangi 2 kan 2017. Ya, 2017 bilangan. Kurangi 1, 2016 dibagi 2 kan 1008, berarti Ya. cocok gitu. Ya, cocok. Oke. Pakai coba-coba ya, Eko ya. Ya. Iya. Jadi ini sebenarnya kalau dia ganjil dengan ganjil, itu pasti nanti tinggal cari jumlah 2 bilangan terakhir. Pasti 2 bilangan tuh. Yang sisanya dia nanti sama dengan 0. Yang di belakangnya sama dengan 0. Dan ini dia ada 2017 bilangan. Gitu ya. Oke, Pak Vicky buatin contoh lagi deh. Oke. Berarti udah paham nih Eko. Misalkan soalnya begini. Misalkan ini Pak Vicky ganti jadi 333. Jumlahnya 333. Berapa bilangan terbesarnya? Yuk, dicari tahu yuk. Berarti kita punya 2 cara nih sekarang ya. Ya. Apa bilangan terbesarnya? -167. 167. Ada jawaban lain? Tidak, itu benar. Caranya kita cari penjumlahan 2 bilangan berurutan yang hasilnya 333. Dia kan berarti 166 sampai 167 ya. Berarti bilangan terbesarnya adalah 167. Ya. Penjelasannya sama kayak tadi. Jadi kalau kita punya 167, lalu ini 166, maka ini 165 ya. Dan ini kita cari terus sampai negatif 165. Gitu. Nah, ini berarti ada berapa bilangan? Ada 331 bilangan. Karena 165 kalau dikali 2 kan 30 ya. Terus ditambahin yang 0 di tengah. Gitu ya. Berarti ada 331 bilangan. Gitu. Jadi bilangan terbesarnya 167. Itu cara 1. Ini. Ya. Ya, oke. Nah, cara 2-nya kita cari bilangan Cara tengah. duanya gimana, Pak? Cara 2 itu bilangan tengah itu nilainya sama dengan 333 dibagi dengan 333. Berarti nilainya sama dengan 1. Bilangan tengahnya sama dengan 1. Ya. Berarti bilangan terbesar berapa? 167, Pak. Sama dengan 1 ditambah berapa? 1 kan dia di tengah. 1 di tengah. Ya. Nah, berarti supaya dia jadi bilangan terbesar, berarti dari itu harus maju berapa? Maju 100